Setelah pelantikan secara resmi yang dilakukan penjabat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2021 hingga 2024 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pasangan pemimpin Kota Seribu Sungai ini menuju kantor pemerintah Kota Banjarmasin untuk menerima serah jabatan dari penjabat Wali Kota Banjarmasin di Aula Kayuba Imbai Balai Kota Banjarmasin. Pelantikan secara resmi dilakukan penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Saprija ZA kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur periode 2021-2024 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jalan Suprapto, Banjarmasin tengah jelang tengah hari Rabu 23 Juni 2021. Setelah dilantik, pasangan pemimpin Kota Seribu Sungai ini pun menuju kantor pemerintah Kota Banjarmasin, Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tengah untuk menerima serah terima jabatan dari penjabat Wali Kota Banjarmasin Ahmad Pidayen di Aula Kayuba Imbai Balai Kota Banjarmasin. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan buku memori akhir masa jabatan oleh penjabat Wali Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode tahun 2021-2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV bersyukur karena proses pelantikan berjalan lancar walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Menurut Ibnu Sina, berbagai tugas wan amanah akan kembali dilanjutkan dalam pembangunan Banjarmasin yang semakin majuan lebih baik. Ibnu Sina berharap dalam kurun waktu jabatan yang hanya 3,5 tahun ini, segala visi misi pemerintah kota bisa terwujud dengan dukungan sabaratan SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin. Karena waktunya singkat, 3,5 tahun, saya ingin seluruh visi misi Banjarmasin Baiman dan lebih bermartabat itu dipahami oleh semua SKPD. Karena bagaimanapun juga eksekutornya kan di SKPD itu execute-nya. Makanya janji ini akan tinggal janji kalau SKPD, dinas itu tidak memahami dengan baik. Pengalaman kami di periode pertama itu tidak sepenuhnya dipahami oleh mesin birokrasi, sehingga apa yang menjadi prioritas tentang sungai, wirausaha baru, smart city, itu ya mungkin tidak maksimal. Namun berharap di periode kedua ini bisa lebih gaspol aja, karena sifatnya yang siap dengan laju silakan lanjut, ya kan. Yang misalnya tidak bisa, merasa tidak bisa, ya sudah silakan aja buatkan surat pengunduran diri untuk tidak memimpin SKPD tersebut. Ada rencana perombakan nanti, Pak? Ya, akan segera kita lakukan, tapi kan harus izin Mendagri. Nah, jadi penting untuk dipahami bahwa kewenangan saya memang masih dibatasi oleh aturan untuk melakukan reposisi dan juga mutasi dan lain sebagainya, tetapi dengan izin Mendagri insya Allah, karena kebutuhan organisasi, karena ada 10, 12 misalnya SKPD yang tidak ada yang definitif, itu kan mengganggu organisasi. Itu sebuah kebutuhan sehingga tidak ada alasan tidak mengisi. Ibnu Sina menambahkan, pada periode pertama lalu ada permasalahan pelayanan di SKPD yang belum maksimal sehingga perlu dievaluasi.